Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nova Febrian. Sebagai tugas awal dalam program SCDP di cabang Palembang ini, saya berkesempatan untuk melakukan wawancara pada beberapa leader di cabang ini, yaitu Bapak ABM, kemudian Ibu Sekretaris Cabang, juga Bapak Warehouse Supervisor dan Transport Supervisor. Di sini kami membahas bagaimana budaya kerja yang diterapkan di cabang ini, kemudian tantangan operasional di cabang Palembang, serta ekspektasi yang diharapkan dari saya sebagai peserta program SCDP Logistik ini. Langsung saja kita mulai berdasarkan obrolan dan wawancara yang saya lakukan kepada Bapak dan Ibu leader di Palembang ini. Ada beberapa hal menarik tentang budaya kerja di cabang ini yang ingin saya share kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, dari sisi operasional, fondasi kerja di cabang Palembang ini sangat kuat karena benar-benar menerapkan budaya 5R dan menjadikan nilai KB Pancasarada sebagai pedoman kerja sehari-hari. Semua ini dipastikan selalu sejalan dengan visi dan misi dari Ensefal itu sendiri. Nah, supaya kerja itu tetap sesuai dengan aturan, para leader ini juga turut rutin melakukan sosialisasi SOP secara berkala kepada tim. Kemudian selain aturan yang disiplin, suasana kerjanya juga sangat sehat, di mana kolaborasi antar departemen di cabang Palembang ini dibangun dengan hubungan yang solid dan saling tolong-menolong. Prinsip mereka di dalam tim itu tidak boleh ada jarak, siapapun dan apapun posisinya harus saling kenal dan saling menghargai. Menariknya, kalau ada anggota tim yang salah, leader akan langsung menegur dan mengarahkan saat itu juga. Dan cara menegurnya pun sangat baik dan sama sekali tidak membuat orang ataupun anggota tim tersebut merasa dipermalukan. Hal terakhir yang menurut saya sangat keren adalah fokus di cabang Pelama ini pada pengembangan diri karyawan. Di sini terdapat proses kaderisasi untuk melatih karyawan dan anggota tim agar proaktif dan berani berbicara di depan umum tanpa gemetar. Untuk para leader di sini, jika melihat ada anggota tim dan karyawan yang berhasil dan berani untuk tampil, itu merupakan suatu kebanggaan bagi leader itu. Di sini karyawan selalu dimotivasi, jangan merasa nyaman di posisi saat ini, tetapi berani untuk keluar dari zona nyaman dan terus mengupgrade diri sendiri. Kita didorong untuk tidak hanya paham dengan kerjaan yang kita lakukan, tapi juga harus mau belajar bagaimana cara kerja departemen ataupun divisi lainnya. Tujuannya adalah agar kita dapat menjadi pribadi yang multitalenta dan siap untuk ditempatkan di mana saja. Baik itu untuk budaya kerja yang diterapkan di cabang Palembang ini. Selanjutnya, selain membahas bagaimana budaya yang diterapkan, saya juga menggali dari para leader itu terkait tantangan nyata yang dihadapi di cabang Palembang saat ini. Ternyata dinamika di lapangan itu sangat luar biasa. Tantangan yang pertama yang paling mendasar adalah bagaimana mengelola manusia, yaitu karyawan dan anggota tim dari cabang Palembang ini, di mana karakter dan isi hati orang itu sangat berbeda-beda dan beraneka macam. Kita tidak pernah tahu pasti apa isi hati dari manusia ataupun anggota tim kita. Nah, di sini para leader ini berusaha untuk menyatukan tim dengan cara yang begitu manusiawi seperti itu. Mereka tidak hanya main perintah ataupun memimpin dengan tangan besi, tetapi uh, rutin untuk melakukan obrolan dari hati ke hati dengan memberikan perhatian, kemudian merangkul anggotanya sehingga para anggota pun merasa dihargai. Para leader selalu memberikan wejangan bahwa pekerjaan itu tidak bisa dilakukan secara instan. Semua harus ada prosesnya dan yang paling penting kita harus taat pada aturan dan prosedur dalam pekerjaan kita agar tidak terjadi penyimpangan ataupun hal yang membuat kerugian pada perusahaan.
Kemudian tantangan yang kedua adalah datang dari operasional gudang, di mana tingkat turnover yang sangat tinggi pada karyawan gudang. Di sini terdapat suatu hal yang cukup unik, di mana ketentuan dari perusahaan saat ini adalah mencari karyawan gudang dengan eh, kualifikasi minimal lulusan D3. Tetapi kenyataannya adalah banyak lulusan D3 ke atas yang kurang tertarik menjadi warehouseman karena merasa tidak sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang telah ia miliki setelah selesai menjalani perkuliahan. Namun di sisi lain, jika kualifikasi ini diturunkan menjadi lulusan SMA, kadang ada kesulitan untuk uh, calon anggota yang baru lulus SMA ini untuk menangkap bisnis proses kerja di gudang ini karena sekarang operasional di gudang itu sudah sangat dekat dengan berbagai macam teknologi. Nah, di sini solusinya adalah eh, kepala gudang berusaha untuk mengambil pendekatan personal pada karyawan. Di sini karyawan diberikan motivasi, kemudian diberikan pandangan bahwa di sini di Enceval ini terdapat jenjang karir yang sangat jelas. Eh, Mereka, para karyawan ini diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti program pengembangan karir dan bahkan mengikuti seleksi SCDP supaya mereka punya peluang berkembang yang maksimal. Kemudian tantangan yang ketiga masih dari gudang di mana volume kerja. Saat ini penambahan prinsipal dan jumlah stock keeping unit baru itu semakin banyak. Namun hal ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah personil. Di sini karyawan baru itu dituntut untuk beradaptasi super cepat dengan pemahaman mengenai produk yang masih minim tentunya. Di sini jika mental tidak kuat, ini akan membuat down dan berpengaruh kepada pekerjaan dan operasional tim tentunya. Untuk menyiasati hal ini, strateginya adalah bagaimana leader dan kepala gudang ini mengatur ritme kerja agar lebih efektif dan efisien untuk memangkas adanya lead time. Di sini karyawan baru tidak dilepas begitu saja, tetapi di coaching dan diberikan pelatihan uh, mengenai bagaimana bisnis proses dari gudang dan juga kolaborasi antar departemen lainnya. Di sini para karyawan baru dan juga karyawan saat ini diberikan semangat dan motivasi sehingga mentalnya benar-benar kuat. Dan yang paling menyenangkan, rasa kekeluargaan itu dibangun lewat bonding di luar jam kerja seperti nongkrong ataupun olahraga bareng. Dan yang terakhir, tantangan ini datang dari divisi transport, di mana kasusnya ketika ada lonjakan order yang tidak normal, apalagi kalau orderan itu menumpuk setelah hari libur, dan ditambah dengan adanya pesanan cito atau produk-produk yang urgent untuk dikirimkan segera. Dengan kapasitas driver yang terbatas, kepala transport harus segera memutar otak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Prinsipnya adalah bagaimana mengutamakan armada yang internal untuk menghemat biaya dari perusahaan dan juga sebisa mungkin menghindari pemakaian jasa transport dari eksternal. Untuk solusi lainnya adalah dengan bekerja sama lewat para karyawan dan anggota tim yang luar biasa. Jika ada driver yang tidak sanggup mengcover area pengirimannya, maka anggota yang lain siap untuk membackup. Bahkan jika kondisinya benar-benar mendesak, kepala transport tidak segan dan ragu untuk turun tangan langsung mengantarkan barang dan memberikan pelayanan kepada konsumen. Baik, itu untuk dinamika dan tantangan operasional dari cabang itu sendiri. Selanjutnya, setelah membahas tantangan, obrolan kami berlanjut ke bagian yang menjadi bahan refleksi terbesar bagi saya, yaitu apa sebenarnya ekspektasi Bapak dan Ibu leader terhadap saya sebagai peserta SCDP dan calon koordinator. Untuk target jangka pendeknya sangat jelas,
dalam 3 bulan pertama ini saya dituntut untuk sudah menguasai bagaimana tujuan dari logistik itu sendiri, kemudian bagaimana bisnis proses dari gudang dan juga transport. Saya harus benar-benar paham mengenai istilah-istilah dalam logistik ini, juga mengenali karakteristik berbagai jenis tipe produk, mulai dari obat, alat kesehatan, hingga produk consumer dan kosmetik. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana pemahaman terhadap SOP, kemudian juga terdapat ketentuan form di setiap bagian prosesnya dan instruksi kerja di setiap bagian dari logistik ini. Kerja dalam operasional di lapangan itu harus benar-benar matang. Karena bagi kita sendiri sebagai perusahaan distributor, kepatuhan terhadap aturan dari CDOB dan CDAKB itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun, pintar teori saja tidak cukup. Ada pesan yang sangat menapar saya, jangan asyik bekerja di balik teknologi sampai lupa realita fisik di lapangan. Di sini mental saya benar-benar ditempa. Saya diminta untuk menjadi pribadi yang tahan banting. Saya diminta untuk jika ditegur, dilarang keras untuk gampang baper, sakit hati ataupun kecewa. Teguran itu murni mentoring agar saya jadi lebih tangguh. Pekerjaan di sini memang tidak ringan, makanya energi yang saya pancarkan itu juga harus selalu positif. Sebagai calon leader, saya juga diingatkan untuk tidak sekedar turun tangan mengerjakan fisik tanpa memahami uh, esensinya. Saya dituntut untuk punya helikopter view atau cara berpikir yang menyeluruh. Saya harus aktif bertanya, berdiskusi dengan semua kalangan, mulai dari anggota tim sampai kepala divisi lain. Setiap melihat proses operasional, saya harus bisa menganalisis apa potensi yang bisa diperbaiki agar pekerjaan dan operasional itu menjadi lebih efisien. Intinya adalah jangan cepat nyaman dengan kondisi yang ada saat ini dan harus selalu mencari gebrakan baru dan melakukan continuous improvement. Setiap mengambil tindakan, saya juga dilarang untuk egois. Saya harus menganalisis efek dominonya ke departemen lain, karena perusahaan ini dibangun dari divisi-divisi yang saling terkait satu sama lain. Di akhir sesi ada satu wejangan yang paling membekas buat saya, di mana di sini leader mengatakan bahwa tanamkan dalam diri bahwa kita adalah manusia pilihan. Di tengah ketatnya persaingan kerja saat ini, PT Enseval sudah memberikan kepercayaannya kepada kita. Nah, di sini saya wajib untuk menjawab kepercayaan itu dengan terus melakukan upgrade diri, bahkan jangan ragu mempelajari ilmu di luar bagian logistik ini. Harapan terbesarnya adalah para leader ingin melihat saya berhasil lulus dari program SCDP ini dan kelak menjadi kebanggaan yang ikut memajukan perusahaan. Selanjutnya, berangkat dari seluruh rangkaian wawancara ini, saya semakin menyadari makna sejati dari bersikap proaktif sesuai dengan habit satu dalam becoming effective people. Proaktif proaktif itu ternyata bukan sekedar bekerja tanpa disuruh, tetapi bagaimana kita berani mengambil inisiatif, mampu mengantisipasi masalah sebelum terjadi, dan yang terpenting kita harus punya keberanian untuk bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu, untuk dapat beradaptasi dan berbaur serta menyatu bersama tim cabang Palembang ini, ada perubahan mendasar yang akan saya komitmenkan kepada diri saya. Pertama, dari segi mentalitas, saya akan membuang jauh-jauh rasa mudah puas, mental yang gampang mengeluh, dan baper saat ditegur. Seperti pesan yang saya dapatkan, dunia kerja ini keras dan kita adalah manusia pilihan. Maka saya akan menjadikan setiap kritikan dari atasan maupun rekan kerja itu murni sebagai bahan bakar untuk mengupgrade diri. Dan uh, uh, bukan untuk membuat mental menjadi down seperti itu. Saya harus menjadi pribadi yang tahan banting. Kedua, dari segi kontribusi, di mana saya tidak hanya akan menjadi pendengar pasif, saya akan menantang diri saya untuk lebih berani speak up,
Ketika saya melihat ada proses operasional yang memakan waktu atau kurang efektif, saya tidak akan diam saja menerima hal tersebut. Saya akan menganalisis masalahnya dan menawarkan ide continuous improvement yang dapat diterapkan bagi operasional di lapangan tersebut. Kemudian hal yang ketiga adalah memperluas wawasan. Di sini jangan sampai kita punya kacamata kuda yang hanya melihat di satu arah saja atau satu bagian saja. Saya akan menerapkan helikopter view di mana menjalin komunikasi yang lebih intens dengan teman-teman di seluruh divisi lainnya. Saya ingin membangun pemahaman dan kritis terhadap berbagai permasalahan operasional. Saya juga ingin bagaimana perusahaan itu menyatu dalam satu ekosistem. Kelancaran kerja di divisi logistik ini akan sangat menentukan kesuksesan di divisi-divisi lainnya. Saya menargetkan dalam 3 bulan pertama ini, saya tidak hanya akan paham mengenai SOP dan proses bisnis, tetapi sudah dapat menyatu dengan ritme kerja di cabang Palembang yang luar biasa ini. Baik, sekian presentasi kesimpulan dari wawancara saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mari kita sama-sama buktikan bahwa kita layak dan mampu menjawab kepercayaan yang telah diberikan Ensefal kepada kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.